unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa. Jadi, yang dimaksud perangkat desa di pasal 25A ayat 1 adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi sekretariat desa. Jadi dalam hal ini kita ketahui dalam struktur organisasi pemerintahan desa itu ada sekretaris desa dan di bawah sekretaris desa itu ada kepala urusan. Dan yang dimaksud sekretaris desa serta kepala urusan itu yang dimaksud unsur perangkat desa sebagaimana diatur pada pasal 25A ayat 1 huruf A. Terus kemudian pada pasal 25A ayat 1 huruf B menyebutkan bahwa unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Jadi ini yang dimaksud adalah kasi dan kasun. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya, unsur staf itu bukan bagian dari perangkat desa. Saya tegaskan kembali, unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariatan desa merupakan sekretaris desa dan kepala urusan. Untuk kasi dan kasun itu disebutkan di pasal 25A ayat B. Jadi saya tegaskan kembali, yang dimaksud pasal 25A ayat 1 itu merupakan unsur dari perangkat desa. Dipertegas di pasal 25A ayat 2. Unsur staf dan unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan dengan ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud pada pasal 25A ayat 2 ini, unsur staf, seperti yang saya sampaikan tadi, sekretaris desa dan kepala urusan, serta unsur pendukung teknis adalah kepala seksi dan kepala dusun, itu merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi maksud dari ketentuan ini nanti untuk sekretaris desa, kaur, kasi, dan kasun itu nantinya akan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Karena memang ini yang menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan oleh beberapa gelombang gerakan kemarin, di mana pemerintah desa, dalam hal ini perangkat desa, merasa bahwa status identitas kepegawaiannya dikatakan ASN bukan, dikatakan P3K bukan, dikatakan pegawai honorer pun juga bukan. Sehingga perangkat desa mengaspirasikan kepada negara agar negara hadir memperhatikan status hukum dari perangkat desa tersebut. Status hukum dari perangkat desa tersebut sudah diwadahi oleh rancangan undang-undang ini, tepatnya pada pasal 25A ayat 2, di mana perangkat desa nantinya berasal dari pegawai aparatur sipil negara atau ASN.